dia kepencet sendiri, mistis banget anjing. Sumpah dia keikut sendiri loh. Kok gue lupa opening gue sendiri sih? Astagfirullah. Gimana sih? Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mumu Ilifa, channel Mumu Ilifa yang cantik gak ada obatnya, yang manis dan bau manis buatan, menerima servis handphone bekas dan cowok bekas. Hai, canda deng. Manis seperti coklat, menggoda seperti emas. Ingat, menggoda tapi bukan penggoda. Ketemu lagi sama gua. Ya ampun, gue minta maaf banget karena baru sempat bikin video. Soalnya kan sekarang banyak corona, jadi di rumah aja, nggak ada kerjaan. Yaudah, gue mau konsisten lagi di YouTube. Makasih buat yang udah support dan nungguin video gue, walaupun video gue banyaknya yang nggak jelas. Ya tadinya sih gue nggak mau ya, maksudnya gimana ya, namanya tukang ojek, banyak kebutuhan. Gue masih pengen ngojek, tapi dengan virus yang kayak gini, yang ada sekarang, yang wabah ini, bikin orderan itu jadi anyep. Gila, kebetulan banget. Gue pernah dari pagi, ubah-ubah ke Jakarta, pulang lagi ke Bogor, gak ada dari kasih satu pun. Parah banget sih gitu maksudnya. Tapi di video kali ini gue nggak mau bahas tentang perojolan. Gue lebih pengen bahas tentang coronavirus, karena banyak banget teori-teori konspirasi tentang coronavirus ini. Buat disclaimer, di sini ada 2 poin yang mau gue jelasin, yaitu pertama tentang teori konspirasi dari coronavirus ini sendiri, dan yang kedua berdasarkan fakta yang gue peroleh dari sumber-sumber internet atau berita kayak CNN Indonesia misalnya, kayak gitu. Dan gue jelasin juga di sini, ini cuman teori konspirasi ya, ini cuman teori konspirasi dari orang-orang. Jadi gue di sini cuman mau ngajak kalian berdiskusi masalah teori ini. Gak ada niatan buat gue nakut-nakutin kalian atau nyebarin berita-berita hoax ya. Gue di sini cuman mau bahas masalah teori konspirasi dan fakta-fakta yang gue dapet dari berita, gitu aja. Oke, kita mulai videonya. Kita mulai dari updatean coronavirus atau COVID-19 ini yang gue dapet tanggal 4 April 2020 di Indonesia dari CNN Indonesia. Indonesia memiliki 2.092 kasus, 191 orang yang meninggal, dan 150 orang yang sembuh. Sedangkan di dunia, 1,9 juta orang terinfeksi virus ini, 246,110 orang sembuh, dan 64,580 orang yang meninggal di dunia sampai tanggal 4 April 2020. Kalau setelah gue upload video ini gue nggak tahu ya, karena ini info yang gue dapat tanggal 4 April 2020. Corona itu apa sih? Corona itu diartikan sebagai matahari. Karena kalau kita teliti lagi, virus corona ini mirip sama matahari bentuknya. Corona yang dikenal di dunia medis sebagai 2009 strep nCoV atau COVID-19 ini menyerang pernapasan manusia yang ditemukan pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. Asal mula virus ini tuh dari seafood market di kota Wuhan.
Jadi di pasar ini tuh bukan cuman makanan seafood yang bisa kalian temuin, tapi juga banyak yang menjual hewan-hewan seperti ular, kadal, kodok, landak, kelelawar, dan masih banyak yang lainnya. Jadi tuh kalau di Indonesia tuh mungkin kayak pasar Jatinegara gitu ya, Jatinegara ya. Ada deh kayaknya di Jatinegara kalau nggak salah. Gue pernah ambil orderan di sana, di dalam pasar Jatinegara itu, dan kayaknya mah Jatinegara kalau nggak salah. Kalau gue salah, coba perbaikin di kolom komentar ya, kasih tahu gue. Jadi di situ juga di pinggir-pinggirnya nih, kalau kita lewat jalannya gitu ya, di pinggir-pinggir ini banyak banget yang jual kayak luwak, tupai, ular, ayam, pokoknya banyak banget deh. Sampingnya di pasar Jatinegara gitu kan. Oke, lanjut. virus corona ini disebut zoonosis. Artinya ditularkan antara manusia dan hewan. Susunan virusnya terdiri dari RNA bukan DNA, yang berarti bisa bermutasi 1000 kali lebih cepat. Gila, merinding gue. Virus ini diyakini dari kelelawar karena saintis menemukan virus dengan jenis yang sama dari kelelawar yang tingkat kemiripannya itu 89,1%. Mirip banget sih. Ada yang berspekulasi bahwa virus corona ini berasal dari kebocoran laboratorium berkomikel yang berada di kota Wuhan, Cina. Seorang ahli perang biologi Israel yang memiliki teori bahwa virus ini adalah senjata biologi yang dirancang oleh pihak militer yang bocor di sebuah laboratorium. Wuhan Institute of Virology, sebuah laboratorium besar milik Tiongkok, salah satu laboratorium yang boleh menangani biochemical dengan level tingkatan yang sangat berbahaya. Mereka juga pernah menangani virus SARS dan Ebola di laboratorium ini. Apa benar virus ini adalah senjata biologis? Sampai-sampai gue pernah rehat di salah satu base camp buat numpang ngecas. Mereka lagi ngomongin masalah COVID-19 ini, dan banyak banget yang bilang kalau coronavirus ini, COVID-19 ini adalah senjata biologi. Kecurigaan ini muncul ketika si ahli perang biologi Israel ini menemukan bahwa ada sekelompok ahli virologi Cina yang bekerja di Kanada sedang mengirim sampel virus paling mematikan seperti Ebola balik ke Cina. Ditambah dengan konspirasi yang dinyatakan sebuah saintis asal Rusia bahwa SARS dulu juga pernah menjadi wabah global, sebenarnya adalah virus biologis buatan manusia yang memang sengaja dibuat. Jadi apakah benar telah terjadi sebuah kecelakaan? Yang anehnya, kenapa epidemi semasif ini muncul di momen yang menjadi puncak migrasi terbesar di Tiongkok, yaitu bertepatan dengan Tahun Baru Rakyat Tiongkok. Tahun baru yang diadakan oleh Tiongkok sebenarnya adalah migrasi terbesar yang ada di dunia. Dari data terakhir terdapat 385 juta warga Tiongkok yang bermigrasi dari satu kota ke kota lainnya. Semua akan menyebar dan berkumpul dengan kerabatnya dari satu kota kecil ke kota besar, atau sebaliknya dari kota besar ke kota yang kecil. Bayangin seberapa cepat epidemi ini menyebar ke seluruh warga Tiongkok dalam waktu 1 bulan aja. Kenapa timingnya sangat pas dan tepat untuk sebuah kecelakaan? Jadi dari konspirasi tersebut
banyak orang yang berteori bahwa coronavirus ini sengaja dibuat oleh pemerintahan Cina yang digunakan sebagai population control. Cina itu kan overpopulasi gitu ya. Populasinya itu udah terlalu banyak. Jadi ada orang yang berasumsi bahwa mereka sengaja melepaskan virus berbahaya ini dengan sengaja untuk mengurangi populasi yang berada di kota Cina. Teori selanjutnya, pada Juni 2012 ada seorang virologis yang bernama Ali Muhammad Zaki dari Arab Saudi yang sudah memprediksi bahwa corona akan menjadi pandemik di beberapa tahun mendatang. Nah, teori ini tuh teori yang paling bikin gue merinding, yang paling bikin gue bertanya ke diri sendiri, apa iya? Yang paling bikin gue kayak, iya juga ya. Yaitu teori per 100 tahun kelompok elit di dunia untuk mengurangi populasi di dunia. Di tahun 1720 ada The Great Plague of Marseille. Gue gak tahu cara menyebutnya, tapi tulisannya kayak gini. Ini adalah wabah di Prancis pada tahun 1720-an yang membunuh lebih dari 100.000 orang di Eropa. 100 tahun kemudian pada 1820 ada first cholera pandemic. Ini berasal dari India. Ini adalah penyakit diare akut yang disebabkan infeksi usus. Wabah ini memakan korban lebih dari 100.000 orang di Indonesia, 30.000 orang di Bangkok, 23.000 orang di Eropa, 5.000 orang di Italia, dan 200.000 orang di Rusia. 100 tahun kemudian pada 1920 muncul the Spanish flu atau flu Spanyol. Ini wabah influenza yang sangat mematikan yang disebabkan oleh virus H1N1. Virus ini membunuh lebih banyak 24 minggu dibandingkan HIV/AIDS dalam 24 tahun. Wabah paling mematikan di dunia ini menginfeksi lebih dari 500 juta orang dan merenggut 100 juta nyawa yang pada saat itu adalah 3-6%, dan 100 tahun berikutnya yaitu 2020 ada COVID-19 yaitu coronavirus. Per 100 tahun. Menurut kalian gimana? Coba dong komen di bawah. Menurut kalian ini bikin merinding gak sih? Kalau bener gimana? Next ke poin kedua, menurut faktanya corona ini berawal dari seorang pasien pneumonia di bulan Desember 2019 yang mengalami gejala pneumonia dan pernapasan akut. Seiring bertambahnya pasien yang disinyalir berasal dari Wuhan dalam waktu kurang dari 14 hari, pemerintah Tiongkok segera mengambil tindakan untuk segera mengisolir kota dengan harapan supaya epidemi ini bisa lebih terkontrol. Sejauh ini pemerintahan Tiongkok menunjukkan kesiapan mengatasi coronavirus ini berkat pengalaman mereka menangani virus SARS di tahun 2003 lalu. Bahkan sebuah rumah sakit yang khusus menangani virus ini dengan jumlah 1.000 tempat tidur yang dibuat dengan waktu 6 hari aja. Pemerintah menutup
akses kota Wuhan dengan jumlah 11 juta penduduk ini sementara waktu. Begitu juga dengan 17 kota lainnya. Sehingga bisa dibilang mereka telah mengisolir 50 juta orang untuk menekan epidemi ini. Hingga saat ini Tiongkok berkomitmen memenangkan pertempuran melawan virus ini. Yang tentunya bisa dicapai bila semuanya bisa bersatu. Bahkan telah menyediakan dana sebesar 1,6 miliar dolar sebagai dana penanggulangan. Meskipun coronavirus ini memiliki kemampuan seperti saudara-saudara ini, si SARS dan MERS yang pernah mewabah di tahun 2003 lalu, tapi tingkat kematiannya ini lebih rendah daripada SARS dan MERS tadi. Korban jiwa dari virus corona ini kebanyakan yang memiliki riwayat penyakit seperti kanker, diabetes, jantung, dan pasien yang memiliki imunitas yang rendah. Gejalanya sendiri itu seperti demam, batuk, flu, dan mengalami sesak napas. Data juga menunjukkan jika pasien yang memiliki kondisi yang fit dapat mengalami kesembuhan seperti yang terjadi pada seorang dokter di Cina yang mengalami infeksi dan kesembuhan. Bahkan dari beberapa data itu menunjukkan bahwa beberapa pasien telah negatif dari corona setelah 2 minggu mengalami perawatan. Ada juga nih pakar yang mengatakan bahwa coronavirus ini memiliki sifat swastiruna, di mana jika pasien yang memiliki fisik yang kuat, virus corona ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi sistem imun kita ini nih akan membuat antibodi untuk melawan si virus corona ini. Dan lebih sedihnya lagi sih, waktu ada virus ini banyak banget yang bilang itu azab. Menurut gua, virus corona itu bukan azab. Virus corona ini musibah. Jadi stop bilang virus corona ini azab. Virus corona ini menurut gua musibah. Apa yang terjadi pada orang lain tuh bisa terjadi sama kita juga. Virus ini kan berskala global. Kita semua tuh related satu sama lain meskipun berbeda. Jadi please banget, menurut gue ini bukan azab gitu. Bumi kita tuh emang udah rentan, udah tua. Banyak penyakit yang muncul karena kesalahan kita sendiri. Banyak banget orang yang masih nggak ngejaga lingkungannya dan nggak ngejaga kesejahteraan bumi. Jadi simpelnya gini, kalau kita nggak care sama bumi, bumi juga nggak bakal care sama kita. Buktinya awal 2020 banyak banget kan bencana, dari banjir di Jabodetabek, kebakaran di Australia, gempa bumi di Puerto Rico, ancaman perang dunia ketiga antara Iran dan Amerika, puluhan juta belalang menghabiskan panen di Afrika, dan yang terakhir epidemi virus corona ini. Bahkan ada data yang nunjukin bahwa kenaikan suhu bumi itu berpengaruh pada bongkahan es di kutub yang tertua di bumi mencair. Pada 2015, para ilmuwan Amerika dan Cina melakukan penelitian ke Tibet. No. Ke Tibet Barat dan menemukan 28 kelompok virus baru di dalam es yang berusia 15.000 tahun. So ya, jadi menurut gua please buat lebih sayangin ini. Ya minimal kecil-kecilnya buang sampah jangan sembarangan, ya kan? Jadi jaga juga
bumi dan jaga juga tubuh kalian dengan cara lebih banyak minum vitamin. Jangan ada dulu sentuhan antara kalian dan orang lain. Sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer. Walaupun sekarang hand sanitizer mahal banget. Pokoknya jaga imun tubuh kalian agar tetap fit, biar coronavirus tuh gak mau gitu masuk tubuh kalian gitu. Karena kalian punya antibodi di dalam tubuh yang bisa menekan si virus corona ini. Gue gak mau kehilangan teman-teman di ojol karena virus ini, karena bener-bener kalau kita udah kena amit-amit ya, amit-amit misalkan gue kena virus ini, gue gak bakal bisa ketemu kalian gitu. Maksudnya gue buat ketemu keluarga gue aja gak bakal bisa. Dan kalaupun nanti gue meninggal karena virus ini, keluarga gue tuh gak boleh mandiin gue, ya gak sih? Sedih gak sih? Buat ketemu aja gak boleh gitu buat terakhir kalinya, karena emang bahaya banget virus ini sebenarnya. Tapi kalau kita punya tubuh yang fit, imun tubuh yang bagus, insya Allah kita nggak bakal kena. Walaupun kena, pasti bisa sembuh gitu. Insya Allah pasti bisa sembuh. Oke? Sekian bacotan gua tentang virus corona ini. Semoga bikin kalian lebih paham tentang virus ini, bikin kalian bisa sadar, lebih sadar lagi kalau kita juga perlu jaga bumi. Sekian dulu videonya. Makasih udah mau nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dan like video ini jika kalian suka. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian menjadi santuy selanjutnya. Oke? Dadah, di monitor. Wih, kukuk ya, yuk, luncur.